Aduh, motor apa nih? Pasti teman-teman mikirnya ini adalah Kawasaki Vulcan. Bukan, ini bukan Kawasaki Vulcan, tapi ini adalah IR6 yang dimodifikasi menyerupai Cruiser Bobber. Pengen tahu gimana cara modifikasinya dan apa aja yang dimodifikasi? Yuk kita bahas yuk. Sebelum kita ngebahas tentang modifikasinya, sebenarnya gue pengen ngomongin tentang motornya, yaitu IR6. Basic motor ini adalah Kawasaki IR6. Kawasaki IR6 itu sebenarnya menurut gue adalah salah satu bahan modifikasi yang affordable. Satu, dari segi harganya yang bisa dibilang lumayan terjangkau untuk kelas 650 cc loh. 2 silinder, harga di pasaran tuh masih ada yang 80 juta, masih ada yang ya jual 70 mungkin ya kalau BU atau pajaknya nggak hidup. Tapi kalau rata-rata gue lihat di marketplace atau di toko online atau jual beli motor second, rata-rata IR6 itu dijual di harga 80 jutaan, 80 something lah ya. Motor IR6 ini sebenarnya juga enak buat dimodifikasi bergaya scrambler ataupun cafe racer. Secara fisik, mesin IR6 itu gede, besar banget. Dengan cc-nya 650 cc 2 silinder. Mungkin di anak-anak sport bike nggak terlalu suka dengan IR6. Kenapa? Karena mungkin 650 cc cuman 2 silinder. Tapi kalau di custom bike yang ngejar torsi, ini lumayan enak. Bahkan bukan lumayan lagi, tapi ini enak. Cuman memang kompleksitas mesinnya juga lumayan ribet, electrical dan segala macamnya. Nah, sekarang kita bahas modifikasinya yuk. Nah, untuk modifikasinya, pertama tuh kita modifikasi dari kaki-kakinya dulu. Kalau suspensi depannya ini copotan dari Moge. Pengeremannya juga udah double disc seperti ini. Kalau peleknya masih pelek palang depan dan belakang. Kita cuman ganti di bagian depannya aja. Kita pakein Bridgestone Battlex S22 ukuran 120 di bagian depan dan bagian belakangnya ukuran 160. Ring 17 pastinya. Kan paling tanda kutip ekstrimnya adalah bagian sasis ke belakang. Thanks-nya IR6 itu bagian subframe belakangnya memang modelnya knockdown. Jadi di sini ada subframe-nya yang bisa dibongkar pasang. Jadi kita nggak terlalu ribet, tinggal potong belakangnya aja dan menggantinya. Atau bisa bikin sasis baru di bagian subframe-nya. Bagian depannya kita nggak rubah sama sekali. Cuman kita bikin dudukan-dudukannya aja untuk ngedukung subframe belakang yang drop seat ngebobber seperti ini. Terus juga kita bikin pedang-pedangan untuk pegangan spakbor. Terus juga cover sampingnya. Ini sebenarnya cover samping yang nutupin dari suspensi. Enaknya lagi dari IR6 itu adalah suspensinya itu bisa disembunyiin di bagian sini. Karena suspensinya itu kan di mono suspension tapi di sebelah kanan. Jadi bisa clean seperti ini, nggak kelihatan suspensi sama sekali. Dari tengah juga bisa teman-teman lihat sini kameramen. Biasanya kan kalau mono suspension kan kelihatan dari sini ada suspensi. Nah ini enggak, karena suspensinya itu ngumpet dari sini, itu udah bawaan motornya. Kita nggak ngerubah apapun untuk dudukan suspensinya dan suspensinya. Swing armnya juga masih sama bawaan dari Kawasaki IR6. Nah sekarang kita berbicara mengenai bodinya. Nah kalau untuk IR6 ini, tangkinya mau nggak mau kita harus ngikutin lekukan dari frame utamanya atau main frame-nya. Kalau kita bikin lurus aja nanti di sini ada celah kosong. Jadi mau nggak mau kalau dari tampak atas mau nggak mau kita harus ngikut dari main frame-nya. Tangkinya alhasil mau nggak mau dibikin besar dan di bawah sini di situ ada filter dari bukan karburator tapi injeksi dari body throttle. Itu filter boxnya naik ke atas. Tangkinya itu sebenarnya di bagian tengah ini agak, kalau dari dalam tuh agak begini. Jadi nggak padat-padat banget sebagai bagian tangkinya. Justru bensin itu ada di bagian belakang sini. Dengan full pumpnya tetap kita taruh di bagian belakang. Nah kalau untuk bodi lainnya kita cuma ngerjain cover samping, spakbor depan dan juga spakbor belakang. Nggak terlalu ribet dan juga bikin jok. Kalau untuk knalpot dibikinnya model seperti ini, simple. Ada request juga dari customer untuk bikin knalpot kiri dan kanan, nanti lagi di progress. Jadi dia punya 2 knalpot. Paling nggak agak sedikit rempong. Ngerjain rubah footstep. Footstepnya ini mau nggak mau kita harus majuin ke depan. Kalau aslinya kan di sini. Kalau bobber kan nggak mungkin begini. Jadi footstepnya kan gini. Nah sebenarnya stang ini gue juga nggak terlalu setuju mempergunakan stang seperti ini. Tapi customer pengen stang terlihatnya lebih gagah. Cuman kalau untuk touring mungkin dia harus ganti yang agak sedikit pull back naik dan pull back seperti ini. Kalau ini agak ngebungkuk. Bisa teman-teman lihat, kelihatan ya posisi punggung gue.
agak sedikit tetap ngebungkuk dan kurang nyaman. Tapi untuk keren, ya bisa dibilang mungkin keren. Gak tahu deh, menurut kalian keren gak sih yang agak-agak roadster seperti ini? Kalau gue sih lebih nyaman gini ya. Asik, jalan-jalan sore. Nah sekarang kita dengerin nih suaranya 650 cc, 2 silinder. Sebenarnya sih sama aja ya standarnya IR6. Nah, suaranya seperti ini. Ngebas, sopan. Gue agak sedikit mendekat dari knalpot biar teman-teman mendengar suaranya kayak gimana. Adem ya, sopan. Ini agak baret sedikit ya. Gak apa-apa, karena ini kan powder coatingan, gak terlalu susah, kita bisa powder coating ulang. Namanya motor belum selesai, maksudnya udah selesai tapi belum di delivery. Jadi biasa ada pengetesan, ada yang kurang. Nah kalau digeber kurang lebih seperti itu. Kalau langsamnya sih sopan menurut gua. Ketika digeber agak sedikit kurang ajar. Nah, motornya udah jadi, udah kita test ride, tapi teman-teman pengen tahu dong detailnya, spare part modifikasinya apa aja. Yuk kita bahas, ini spare partnya. Motor ini basicnya adalah Kawasaki IR6 yang dimodifikasi cruiser bobber. Untuk memodifikasinya, kita mempergunakan beberapa spare part dari mulai handmade sampai dengan yang kita beli jadi. Untuk ban, gue mempergunakan ban Bridgestone Badlex S22 ukuran 120 di bagian depan dan 160 di bagian belakang. Untuk suspensi depan, motor ini awalnya memang sudah termodifikasi mempergunakan suspensi copotan moge dengan double disc di bagian depan. Velg motor ini masih mempergunakan velg bawaan dari Kawasaki IR6. Headlamp depan mempergunakan headlamp Daymaker 7 inch. Sen depan dan belakang mempergunakan sen LED. Speedometer mempergunakan speedometer digital bergaya Ducati. Untuk body-body semuanya handmade bikinan Street Art Custom mempergunakan plat 1,2 mili. Knalpot mempergunakan knalpot bikinan dari Street Art Custom. Untuk footstep gue mempergunakan footstep variasi moge. Dan semua parts di motor ini bisa didapatkan di Instagram @SAC_product. Itu aja cerita modifikasi Kawasaki IR6 yang dimodifikasi cruiser bobber seperti yang ada di depan gua. Buat teman-teman yang pengen motornya dirubah seperti ini atau pengen konsultasi, bisa aja hubungin Instagram @SAC_motorcycle. Dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Rindra Perkasa, bye-bye.